Apaan tuh? Jualan HP kok mahal banget? Kalau di gua mah setengah harga doang itu. Kikir banget sih jadi brand. Spare part mahal banget pula. Aksesoris mahal. iCloud mesti langganan. Aplikasi berbayar. Pelit banget lu bro. Hadeh. Kalau nyari kamera doang mah di gua 15 jutaan doang udah lewat tuh kamera Apple. Apple! Ngapa diem doang lu? Kehabisan baterai ya? Nih power bank. Cas dulu sono. Kok perut gua mules ya? Apple, gue lihat storage lu penuh mulu. Mau update dikit aja kudu hapus ini itu dulu. Capek deh. Jangan pelit, napa? Wih, charger lu segede bata gitu, mahal pula. Di gua mah kecil, cepet, murah euy. Lu mau ngecas apa ngelempar mangga? Si Rima gue tanya apa-apa malah jawab nggak ngerti. Di gua mah asisten Google jawabnya lancar jaya. Itu kecerdasan buatan apa? iPhone dari dulu bentuknya gitu-gitu aja. Kreatif dikit, napa? Emang lu kagak bosen? Malu noh sama Infinix. Lu jual HP, kabelnya doang. Ngakunya biar ramah lingkungan. Padahal biar cuan tambah gede kan? Dih, munafik banget. Kayaknya gue gitu juga deh. Mau beli iPhone? Siapin juga duit buat beli case, charger, headset, soft case, terus beli dompet baru yang agak tebelan dikit, biar gak kelihatan kalau isinya habis. Face ID katanya canggih, giliran pakai masker kagak kenal. Songong amat tuh fitur. Lu mah sosokan ngomongin ekosistem. Laptop lu Axio anjir. Di mana ekosistemnya coba? Woi, Android. Jangan bawa-bawa gua napa. Diseruduk fans Apple, mampus lu. Gua kagak ikutan pokoknya. Update iOS? Paling update terus error, nyalahin sinyal lagi. Lagian, fitur terbarunya sama kayak fitur paling lama di gue. Kuno banget. Udah deh Apple, ngaku aja kalau lu itu kapitalis. Pengguna lu juga bingung mau ngebelain dari sisi mana. Udah tutup aja udah. Kabar baru nih guys. Barusan si Android dikeroyok sama fans Apple gara-gara ngerosting mulu. Lagi babak belur tuh si Android. Halo semuanya, gue Android. Hari ini gue sedang di rumah sakit karena kemarin habis digebukin sama fans Apple. Mereka marah karena gue suka ngerosting Apple. Jadi kemarin gue bikin video ngerosting Apple part 3. Tiba-tiba gue dapet telepon dari seseorang. Pas gue samperin, ternyata gue langsung dikeroyok. Nah, begitulah kira-kira yang diharapkan oleh fans Apple, guys. Gue minta maaf dan berhenti ngerosting Apple. Padahal mah kagak bakalan. Seru anjir. Kalian tahu nggak, apa yang lebih kocak dari fans Apple? Masa kemarin gue disuruh take down video yang gue buat. Kocak banget, bela HP udah kayak bela agama. Terus kemarin ada yang ngebandingin Android 2 jutaan sama iPhone yang harganya belasan juta. Ya beda lah, kocak. Emang iPhone ada yang 2 jutaan, palingan iPhone curian. Lagian juga nih ya, kalau ada iPhone yang harganya 2 juta, bisa-bisa kameranya dijual terpisah, sinyal langganan per minggu, layarnya plastik. Kalaupun layarnya kaca, gue curiga bakal pakai kaca piring hadiah sabun. Udah dulu roastingnya ya, guys. Ntar fans Apple makin ngamuk. Gue capek ngeles lagi. Hahaha. Gue makin bingung deh, iPhone itu mahal, tapi fitur-fitur yang sebenarnya udah jadul, tetap dijual kayak mahakarya, gak inovatif banget tuh Apple. Ya, pertama, icon-iconnya dari zaman baheula. Lu buka aplikasi settings tuh, masih pakai roda bergerigi warisan Steve Jobs. Sejak 2007 bro, Apple tuh emang jago banget. Jual bug sebagai fitur, tinggal dikasih nama keren, langsung dibilang inovasi. Ya, terus home screen-nya, jangan berharap bisa bebas ngatur icon. Tetap harus berbaris rapi dari atas. iOS 17, tapi feel-nya kayak ngatur menu di Nokia 3310. Kaku banget, bro. Ya, Siri. Kayak asisten yang baru bangun tidur. Lu tanya apa-apa, jawabannya, ini yang saya temukan di web. Ya, sementara Google Assistant udah bisa bantu reservasi restoran. Jauh banget, bro. Kasih tahu ke Apple, nanti gua ajarin cara bikin asisten di HP. Ya. Kenapa iPhone masih laris padahal harganya mahal? Bahkan sampai ada yang rela nyicil per bulan demi bisa punya HP yang kameranya kayak kompor 3 tungku ini. Sini gue jelasin. Yang pertama karena status sosial. Orang-orang yang pakai iPhone dulu dianggap sebagai orang kaya karena harga iPhone mahal. Tapi makin kesini, semua orang pengen pakai iPhone biar kelihatan kaya. Nah masalahnya zaman sekarang kalau semua orang pakai iPhone, mulai dari yang kaya sampai yang miskin, berarti udah nggak eksklusif lagi dong. Hehe, kalah sama Infinix ntar. Yang kedua, karena ekosistemnya terintegrasi. Jadi kalau lu pakai iPhone, harusnya laptop lu MacBook dan jam tangan lu Apple Watch, biar ekosistemnya nyambung dan rapih. Lah kemarin gue lihat orang pakai iPhone tapi laptopnya Axio anjir. Ya nggak salah sih. Tapi AirDrop lu mubazir anjir, kan itu tuh fitur unggulan Apple. Gue akuin sih dari segi OS Apple emang lebih stabil dan jangka panjang karena sering dapat update. Tapi percuma kalau abis update malah kena lightsaber. Ya. Kenapa rata-rata pro player esports pakainya iPhone? Apakah karena iPhone lebih enak buat main game? Apa cuma karena mahal doang? Oke, mari kita bahas. Aduh gimana ya cara ngomongnya? Sejujurnya gue agak benci ngomong soal ini. Tapi memang iPhone punya stabilitas dan performa yang konsisten karena chipset yang mereka pakai.
Kenapa iPhone bisa sedangkan gue enggak? Karena variasi perangkat yang mereka punya itu jumlahnya dikit banget. Jadi optimalisasinya lebih mudah dan terfokus pada tiap perangkat. Sedangkan gue, coba lu tebak ada berapa banyak HP Android dengan merek yang berbeda? Banyak banget bro. Gue aja nggak inget tuh udah berapa banyak. Gue sebagai Android, memperbolehkan siapapun untuk pakai sistem operasi yang gue punya. Sedangkan Apple nggak gitu, cuma iPhone doang yang boleh pakai iOS. Emang pelit banget tuh Apple. Kocak. Tapi gue tetap punya keunggulan lain yang Apple nggak punya, guys. Gue punya HP yang dibikin khusus untuk main game, alias HP gaming. Keren nggak tuh? Coba aja aduin ROG Phone dari Asus sama iPhone berapapun itu untuk main game berat kayak Genshin selama berjam-jam. Apa nggak keteteran tuh iPhone? Pasti iPhone bakalan colok sana, colok sini karena baterainya habis, terus bakal perlu cooling fan supaya nggak meledak. Pokoknya ribet dah persiapannya. Beli HP mahal-mahal kok, baterainya dikit banget. Kayak aki soak. Yah! Apakah iPhone cocok buat kaum mendang-mending? Nah, ini lumayan menarik buat dibahas nih. Kenapa? Karena harga rilis iPhone mahal banget, bro. Kayaknya Apple beneran jualan gengsi. Tapi buat lo yang tetap pengen banget beli iPhone, gue punya tips and trick buat kalian, guys. Pertama, beli iPhone yang second aja. Karena kalau iPhone baru tuh yang bikin mahal gengsinya, bro. Biasanya, kalau ada iPhone yang baru rilis, iPhone seri sebelumnya tuh harganya bakalan turun lumayan jauh. Nah, disitulah saat yang tepat kalau lu mau beli iPhone. Ya, palingan battery health-nya doang yang turun dikit. Gimana kalau lu pengennya iPhone terbaru? Ya lu mesti kerja sampai kaya dulu lah, kocak. Dan kalaupun duitnya udah cukup, gue mah mending beli flagship Samsung, Jir. Lebih mewah, lebih banyak fiturnya. Woi Apple, lu tuh niat bikin HP gak sih? Masa iPhone 15 Pro banyak yang ngeluh, baterai boros lah, overheat lah, kena green screen pula. Gue lihat di Reddit juga banyak yang bilang setelah update, autofokusnya jadi ngaco, ngerekam objek dekat malah buram. Lu niat jualan gak sih? Bayangin aja, udah beli HP mahal-mahal, tapi malah dibikin susah makainya. Kalah sama Infinix, anjir. Infinix tuh ya, lu siapin dana seperempat dari harga iPhone aja, lu udah dapat Infinix varian tertinggi, coy. Lah Apple, udah buang-buang duit 20 juta, mau ngatur posisi aplikasi aja susahnya minta ampun. Udah kayak tablet balita, anjir. Dasar kapitalis. Wah. Katanya iPhone mau ngeluarin smartphone lipat ya? Telat banget, Jir. Samsung udah dari 5 tahun lalu, bro. Udah gitu, pakai layar dari Samsung pula. Katanya canggih, tapi bikin layar sendiri kagak bisa. Wah. Buat kalian yang sering hina Android, lihat noh, produsen lu minta layar sama Samsung. Ntar pasti minta lensa kamera sama Sony tuh si Apple. Dan katanya iPhone Fold ini bakal rilis 2026. Gila, lama banget, bro. Ntar keburu Infinix ngeluarin HP lipatnya juga, kagak laku tuh iPhone. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa iPhone Fold baru dibuat sekarang? Padahal kan bisa aja dari 5 tahun yang lalu. Jawabannya karena iPhone udah mulai kagak laku, bro. Wah. Katanya kamera iPhone lebih bagus daripada Android. Yakin lu, Dek? Lu bandinginnya sama Android yang mana dulu, bro? Kebanyakan yang ngomong gitu mah ngebandinginnya iPhone second 8 jutaan. Sama Android baru yang 8 juta juga. Udah jelas beda kelas lah, bro. Coba kalau ngebandingin itu yang sama-sama flagship. Minimal sama Google Pixel kayak. Kita tahu sendiri kan bahwa semua iPhone itu adalah flagship. Lu mestinya bandingin sama flagship Android yang harganya sama dong, bro. Contoh nih, iPhone 13 versus Google Pixel 6 atau iPhone 14 lawan Xiaomi 13. Kocar kacir tuh Apple. Oh iya, gue bingung banget nih nyari lawan setara untuk Samsung Galaxy Fold. iPhone rilis HP lipat lama banget, coy. Buruan lah Apple rilis HP lipatnya. Ntar fans lu pada bosen tuh cuman geser-geser kamera doang ngakunya inovasi. Wah. Pernah nggak sih lu ngerasa layar HP penuh aplikasi berjejer kayak barisan upacara? Nah itu iPhone, bro. Kuno banget, Jir. Notifikasinya kacau parah, bro. Di gue tuh bisa rapi dan gampang dikelola. Di iOS notifikasi berantakan kayak bocah SD yang Fitur Always On Display. Di iPhone tuh layarnya redup gelap, kayak lagi hemat listrik. Hehe, gak mau ketahuan banget kalau baterainya boros. Yang lebih kocak, Apple sempat ilangin indikator persen baterai selama 5 tahun. Pas dibalikin, mereka bilang, kami mendengarkan pengguna. Lah itu kan fitur wajib, anjir, bisa-bisanya lu ilangin. Gue akui animasi di iOS sih emang smooth, tapi lelet. Kalau di gua mah cepet dan responsif banget, bro. Udah kayak damkar. Hadeh, gak habis pikir dah gue sama si iPhone. Masa HP semahal itu fitur-fiturnya kalah canggih sama Infinix harga 2 jutaan.
Satu kekurangan iPhone yang sulit banget diterima oleh para penggunanya, dan itu terletak di bagian kamera. Kekurangan yang gue maksud adalah lensa flare. Efek pantulan cahaya yang bakal muncul ketika lu merekam cahaya apapun. Yang lucu adalah, masalah ini sudah terjadi sejak iPhone X, dan masih berlanjut sampai sekarang coy. Bayangin. Kayaknya Apple mesti belajar dari Xiaomi 14T, biar hasil foto low light-nya nggak kelihatan kayak penampakan. Dan yang lebih kocak lagi adalah, user iPhone bilang kalau itu udah jadi ciri khas pembeda iPhone dengan HP lainnya. Wah, asli dah. Nggak usernya, developernya, semuanya kocak parah anjir. Bug kok dianggap jadi fitur, wah. Woi, Apple. Lu pasti bingung kan mau nyari pembelaan kayak gimana lagi? Wah, Halo pengguna iPhone, gue punya tips biar baterai kalian lebih awet. Karena kita tahu, daya tahan baterai iPhone tuh sangat spiritual. yang pertama, matikan always on display. Fitur ini keren, buat promosi doang. Nyala terus tapi fungsinya buat lihat jam doang, jir. Capek deh. Kedua, turunin refresh rate dari 120 Hz ke 60 Hz. Biar hemat baterai dan ngerasain nostalgia kayak pakai HP tahun 2015. Ketiga, jangan main game berat, nanti iPhone-nya demam. Mending main catur aja udah, hemat bateran, nggak bakal overheat. Kamera iPhone emang cakep sih. Tapi habis motret 3 kali, baterainya langsung masuk rumah sakit, jir, gara-gara demam. Tips terakhir, jangan nyalakan iPhone-nya sama sekali. Ini bukan cuma hemat baterai, tapi juga menjaga bumi katanya. Katanya iPhone cinta lingkungan, makanya nggak ngasih charger di pembelian. Lu pikir limbah baterai lu yang soak itu dikemanain coba? Kalau emang cinta lingkungan mah pakai Infinix bro. Baterai awet, performa kenceng, dapat charger, banyak bonusnya pula. Bismillah, semua mah dilihat sama admin Infinix. Infinix mah HP terbaik sedunia bro. Cheap price but extraordinary specifications. Kapan lagi ada brand HP sejujur ini kasih harga? Halo Infinix! Berita terbaru dan terhangat dari robot Android hijau. iPhone rilisan terbaru membuktikan bahwa Apple kembali ke mode kapitalis lagi. Coba deh lu lihat iPhone 17 Pro dan Pro Max pakai aluminium. Anjir! Padahal dulu gembar-gembor pakai titanium. Dulu katanya titanium lebih mahal dan lebih mewah. Malah jilat ludah sendiri. Udah gitu ukurannya makin bongsor pula. Dulu ngehina Android yang ukurannya segede gaban. Dia malah bikin batu bata anjir. Apple, gue mau nanya dong. Lu rilis HP lipatnya kapan sih? Apa nggak jadi gara-gara bingung cara buatnya? Belajar noh sama Infinix. Coba lu lihat desain iPhone 17 Pro Max. Kayak Poco M5 bro. Brand segede Apple niruin desain Poco dan Realme. Malu noh sama harga lu yang kemahalan. Wah. Wah, gue ngakak banget anjir lihat iPhone 17 Pro Max yang warnanya luntur pas dilap pakai tisu basah. Iya sih, memang tisunya mengandung alkohol. Tapi masa cuma gara-gara itu warnanya pudar anjir? Murahan banget. Bayangin, ntar usernya ngelap pakai tisu galon doang, langsung pudar warnanya. Wah. Lu niat bikin HP gak sih? Masa HP semahal itu tapi kualitas catnya kalah sama Hot Wheels 50 ribuan? Motor gua aja pakai pilok 30 ribuan masih lebih awet tuh warnanya. Masa HP puluhan juta gak bisa beli cat mahal? Udah gitu pas pudar warna aslinya jadi kayak besi tua anjir. Wah. Wah. Banyak user iPhone yang ilfeel sama HP China. Bro, lu lupa ya? iPhone lu juga lahirnya di pabrik Zhengzhou, China. Bedanya, kalau Xiaomi dibilang HP China, iPhone disebut Designed in California, biar kesannya lebih premium. Padahal sama-sama dirakit sama karyawan Foxconn yang digaji per jam. Cuma beda stiker aja bro. Ngejek HP China katanya gampang rusak. Lah iPhone aja jatuh dikit, backdoor langsung pecah. Kayak kerupuk jir. Intinya mah bukan soal buatan China atau bukan, tapi gengsi sosial aja. Biar kelihatan lebih elit. Jadi kalau lu masih ngejek HP China, inget iPhone lu juga numpang lahir di sana. Bedanya cuma harga sama logonya doang. Wah. Lu tahu gak apa yang lucu dari Apple? AI-nya bro. Jangan lu bandingin sama kecerdasan buatan milik Samsung dan Xiaomi dulu deh. Jauh bro. Jangankan lawan Samsung, lawan Infinix aja udah keok tuh Apple. Masa kalah sama brand yang harga HP-nya cuma 2 jutaan?
Bayangin aja bro, masa Apple ngasih fitur hapus objek, tapi giliran dipakai hapus wajah malah kayak kena luka bakar. Muka lu dibikin peyang anjir. Lu udah beli HP mahal-mahal, niatnya pengen ngerasain teknologi tercanggih, tapi yang lu dapat apa? Teknologi jadul anjir. Bener-bener dah tuh Apple, masa jual HP 30 jutaan, tapi bikin kecerdasan buatan aja masih kayak anak magang. Itu kecerdasan buatan atau kegoblokan alami, bro? Kalian pasti udah pada tahu kan kalau Xiaomi baru aja ngerilis monster baru untuk nginjek Apple, yaitu Xiaomi 17 Pro Max. Monster satu ini emang sengaja banget dilepas buat ngerusak pasar Apple, mulat dari seri yang disamain, bahkan desainnya pun dibuat lebih keren daripada iPhone. Pasti ntar banyak yang ngatain Xiaomi niru desain iPhone 12 Pro Max, woi. iPhone duluan yang niru Poco anjir. Itu desain emang khasnya Xiaomi, bro. Coba aja lu lihat desain Apple sebelumnya yang cuma geser-geser boba doang. Wah, gak kreatif banget anjir. Dan lu tahu nggak, semudah itu bagi Xiaomi untuk bisa bikin HP yang fiturnya jauh lebih kaya dan harga yang lebih murah pula. Kalau iPhone mah bore-bore mau buat fitur baru, ngasih refresh rate 120 Hz aja mesti nunggu 2 tahun, bro. Wah.